warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Soher Anissa, NIM 18174021006, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mahasiswi IAIN Purwokerto. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sebelum saya jelaskan, lihat video ini sampai selesai ya. Ya, yang pertama yaitu sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran itu apa? Sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain itu saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, sistem pembelajaran pada dasarnya merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tercapainya hasil belajar secara maksimal oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Nah, di dalam sistem pembelajaran itu sendiri itu ada beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu kurikulum. Nah, kurikulum di sini sebagai rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Strategis di sini yaitu kurikulum itu sebagai acuan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, selain kurikulum ada juga tentang yang kedua yaitu guru. Nah, guru di sini mempunyai peran sangat penting merujuk pada pendidikan yang profesional dengan tugas utama yaitu yang pertama mendidik, yang kedua mengajar, yang ketiga membimbing, yang keempat mengarahkan, ada juga melatih siswanya, dan sebagai guru juga menilai, selain menilai juga mengevaluasi peserta didik. Nah, selain ada guru tentunya ada siswa. Siswa di sini yaitu seseorang yang mengikuti suatu pendidikan, suatu program pendidikan di bawah bimbingan seorang guru. Jadi guru itu yang tadi saya sebutkan itu siswa itu dibimbing oleh guru tersebut. Nah, selain adanya guru dan siswa setelah kurikulum, selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Di dalam suatu kegiatan belajar mengajar tentunya ada metode yang harus kita lakukan. Nah, metode di sini itu apa? Metode itu cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Nah, di dalam metode ini ada dua metode yang harus kita ketahui. Yang pertama itu metode tanya jawab dan yang kedua itu metode diskusi. Nah, selain adanya metode, ada juga materi pembelajaran. Di dalam materi pembelajaran tentunya sangatlah harus disesuaikan isinya. Disesuaikan isinya di sini adanya teks yang menarik, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan. Selain itu juga materinya tentunya harus sesuai dengan siswa dan kemampuan siswa yang dikuasai oleh guru dan siswa. Nah, selanjutnya ada alat pembelajaran. Alat pembelajaran di sini disebut juga dengan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah alat atau perantara untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan pada hari itu. Nah, selain adanya media atau alat pembelajaran tersebut, tentunya ada setelah melewati beberapa komponen tersebut dalam belajar mengajar, tentunya yang terakhir itu yaitu evaluasi. Nah, evaluasi di sini itu tentang apa? Evaluasi pembelajaran itu yaitu suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Suatu hal di sini itu apa? Suatu hal di sini yaitu setelah tadi melakukan pembelajaran, tentunya seorang guru harus mengevaluasi pembelajaran tersebut agar bisa mengetahui seberapa kemampuan siswa tersebut dalam menguasai materinya. Ya, selanjutnya setelah sistem pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas itu merupakan keterampilan seorang guru untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya apabila terjadi gangguan dalam pembelajaran. Nah,
Tujuan dari pengelolaan kelas tersendiri adalah agar setiap anak di kelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efisien dan efektif. Nah, di dalam pengelolaan kelas juga ada komponen yang perlu diperhatikan. Selain adanya komponen, keterampilan-keterampilan dalam pengelolaan kelas pun juga ada beberapa. Nah, saya di sini akan menyebutkan keterampilan-keterampilan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang kedua ada keterampilan menjelaskan, yang ketiga ada mengadakan variasi, yang keempat ada memberi penguatan, terus mengelola kelas, selanjutnya ada membimbing diskusi kelompok kecil, dan selanjutnya ada bertanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, keterampilan membuka pelajaran tersendiri itu apa? Keterampilan belajar merupakan aktivitas yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi siap mental dan menumbuhkan perhatian serta meningkatkan motivasi siswa agar terpusat pada kegiatan belajar yang akan dilakukan pada hari itu juga. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang menutup pelajaran. Menutup pelajaran di sini pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan seorang guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran pada hari itu. Jadi ada dua komponen dalam menutup ini. Yang pertama, dalam menutup pembelajaran ini ada dua komponen. Yang pertama yaitu meninjau kembali dan serta mengevaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum ibu guru absen, terlebih dahulu berdoa bersama demi kelancaran kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, doa sudah selesai. Selanjutnya ibu absen ya. Anissa Adiba, Ahmad Mustangin, Bagus Wicaksono, Dimas Satrio, Emran Raffi, Farel, Galih, Hibran, Hasna, Lugas, Zaidan. Ya, hari ini berangkat semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, ibu guru mau evaluasi nih tentang materi yang kemarin, pertemuan kemarin. Nah, materi pertemuan kemarin itu apa ya teman-teman? Itu apa ya anak-anak? Nah, materi yang pertama itu yang kemarin itu tentang toharoh. Masih inget nggak teman-teman? Toharoh itu apa? Nah, toharoh itu bersuci. Bersuci di sini tujuannya yaitu yang pertama bersuci dalam wudhu. Nah, karena materi pada hari ini tentang sholat, jadi sebelum sholat tentunya harus berwudu terlebih dahulu. Karena apa? Karena syaratnya sholat itu harus wudu terlebih dahulu. Nah, di dalam sebelum materi ini dimulai, ibu mau evaluasi terkait wudu. Di sini udah bisa wudu semua belum nih? Nah, seharusnya sudah semua ya. Jadi karena wudu itu wajib sebelum melaksanakan sholat, jadi ibu mau mengetes nih. Adiba coba wudu yang pertama itu apa? Tata cara wudu yang pertama itu apa coba? Ya, yang pertama yaitu membasuh kedua tangan, dan yang kedua berkumur-kumur, yang ketiga menghisap air ke dalam lubang hidung, yang keempat membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, dan yang keempat ada membasuh sebagian kepala, sebagian rambut. Nah, yang selanjutnya ada membasuh kedua telinga. Iya betul, membasuh kedua telinga. Terus habis itu membasuh kedua kaki. Ya, kedua kaki habis itu lalu tertib. Nah, itu
lah wudhu yang harus kita lakukan sebelum melakukan sholat. Nah, dalam materi pada hari ini yaitu tentang sholat. Nah, sholat di sini itu apa? Pengertian sholat sendiri itu apa? Coba anak-anak ada yang tahu nggak nih pengertian sholat itu apa? Nah, karena di sini mau mulai materi yang pertama, pengertian sholat sendiri, sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya pengertian sholat. Sholat secara bahasa itu adalah doa. Nah, sedangkan secara istilah adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta harus memenuhi beberapa syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Nah, dalam rangka ini apa? Sholat itu untuk apa? Sholat itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dengan ditentukannya waktu-waktu. Jadi sholat itu ada waktu tersendiri-sendiri ya. Sholat itu ada berapa ya? Ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, yang kelima sholat isya. Nah, sebelum penjelasan sholat-sholat itu, Ibu akan menerangkan syarat wajib sholat. Nah, sebelum melakukan sholat ada syarat-syaratnya loh. Ada yang tahu nggak nih syarat wajib sholat itu apa? Nah, sebelumnya kalau ada yang belum tahu akan Ibu jelaskan. Nah, jadi syarat sholat itu adalah yang pertama harus Islam, yang kedua berakal sehat, terus yang ketiga balik dan dewasa, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima sehat jasmani dan rohani. Iya, itu harus kalian tahu syarat wajib dari sholat itu apa aja. Karena kalau kalian tidak tahu syarat wajib sholat, nanti sholatnya tidak sah dong. Iya, betul. Nah, selanjutnya ada apa ya syarat sah sholat? Nah, syarat sah sholat di sini itu apa sih? Ada apa aja di dalamnya? Yang pertama, mengetahui masuknya waktu. Nah, tadi Ibu sudah dijelaskan tentang waktu-waktu sholat. Tadi udah ada 5 waktu sholat. Yang pertama tadi udah dijelaskan sampai isya, dari subuh sampai isya. Nah, tentunya teman-teman di sini, anak-anakku sekalian di sini sudah tahu sholat itu dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu wajib dilakukan. Nah, syarat sah sholat tersendiri itu ada apa aja ya anak-anak? Syarat sah yang pertama yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis, karena najis dapat membatalkan sholat. Nah, yang selanjutnya ada menutup aurat. Yang selanjutnya ada menghadap kiblat. Tentunya ya kalau sholat itu pasti menghadapnya kiblat. Iya. Selanjutnya ada hal-hal nih yang membatalkan sholat. Membatalkan sholat itu apa aja? Tentunya yang di sini udah pada tahu ya anak-anakku, karena apabila melaksanakan sholat nanti ada sesuatu hal yang membatalkan, kalian nggak tahu, nanti sholatnya nggak sah. Jadi harus tahu hal-hal yang membatalkan sholat itu apa aja. Nah, Ibu akan menyebutkan beberapa hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya sholat. Ada apa aja ya? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, itu sangat membatalkan sholat. Yang kedua, berkata dengan sengaja. Pada saat sholat berkata dengan sengaja itu sangat membatalkan sholat. Nanti sholatnya dapat diulang kembali. Nah, selanjutnya ada berdehem. Berdehem itu apa? Kayak gitu. Nah, itu termasuk berdehem yang membatalkan sholat. Itu tanpa uzur. Tanpa uzur di sini dimaksudkan bahwa berdehemnya itu disengaja. Jadi jangan
sengaja berdeham pada saat sholat karena itu membatalkan sholat. Iya betul. Selanjutnya ada sengaja meninggalkan sesuatu rukun atau syarat yang sudah ibu sebutkan tadi. Tadi baru disebutkan syaratnya ya, jadi rukunnya ini masih ada. Nanti ibu akan menjelaskan tentang rukun sholat. Nah, selanjutnya ada apa nih yang membatalkan sholat? Ada tertawa dalam sholat. Nah, kalau kita sholat tiba-tiba tertawa, itu sangat membatalkan sholat. Nah, dan masih banyak lagi. Kalian harus tahu, terutama yang tadi ibu udah jelaskan. Nah, selanjutnya setelah tadi ibu bilang syarat-syarat sah sholat, syarat wajib sholat, ada lagi yaitu rukun sholat. Iya betul, rukun sholat itu ada apa aja ya teman-teman? Ada apa aja ya anak-anak? Udah ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu atau ada yang pura-pura nggak tahu? Jadi akan ibu jelaskan ya. Rukun sholat itu ada, yang pertama harus ada niat. Niat itu harus ada, niat lisan, niat di hati, terutama niat itu pas di hati. Jadi pas takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, itu di dalam hati harus niat sedang melakukan sholat apa, begitu ya. Jangan sampai kita sholat tetapi tidak niat, nanti nggak sah sholatnya. Nah, selanjutnya ada berdiri bagi yang berkuasa. Jadi, teman-teman, kalau ada yang tidak berkuasa berdiri, boleh duduk. Nah, kalau tidak berkuasa duduk, boleh tiduran, berbaring. Nah, kalau tidak berkuasa berbaring, itu ada keringanan apa lagi ya Bu Guru? Nah, keringanannya itu melalui isyarat. Nah, setelah berdiri bagi yang berpuasa, ada juga sebelum membaca surat Al-Fatihah ada takbiratul ihram. Betul sekali. Takbiratul ihram di sini yaitu mengucapkan lafal Allahu Akbar. Nah, setelah takbiratul ihram ada membaca surat Al-Fatihah. Tentunya di sini udah pada hafal semua ya surat Al-Fatihah itu awalannya bagaimana dan akhirnya sampai bagaimana ya, tentunya harus hafal semua ya. Selanjutnya ada ruku dan tumakninah. Jadi di sini tumakninah di sini yaitu khusyuk, harus khusyuk rukunya juga badannya ya. Selanjutnya setelah tadi membaca surat Al-Fatihah ada ruku. Ruku di sini harus dilakukan dengan tumakninah. Nah, ruku di sini posisi badan itu membungkuk sejajar dengan kepala. Nah, kedua telapak tangan ini memegang lutut. Setelah ruku ada gerakan selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal juga harus dilakukan dengan tumakninah. Nah, setelah i'tidal ada sujud. Sujud itu dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, setelah sujud itu ada duduk untuk duduk antara 2 sujud. Nah, itu dilakukan dengan tumakninah juga. Nah, selanjutnya ada duduk tasyahud akhir. Nah, di dalam duduk tasyahud akhir ini itu ada membaca doa tasyahud akhir. Nah, itu dibaca di waktu duduk yang di rakaat yang terakhir karena namanya aja juga membaca tasyahud akhir. Nah, selanjutnya ada membaca sholawat Nabi. Rukun yang terakhir yaitu salam. Salam itu gerakan yang terakhir pada saat sholat. Jadi salam di sini, salam yang pertama itu salam yang diwajibkan. Hanya salam yang pertama, yaitu ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kiri. Nah, yang diwajibkan itu yang sebelah kanan. Jadi yang diwajibkan hanya satu. Selanjutnya ada setelah salam ada lagi ya. Setelah salam itu ada lagi yang satu yang terakhir yaitu tertib. Nah, pada materi hari ini ibu hanya bisa menyampaikan sampai rukun sholat saja. Jadi teman-teman harus bisa memahami dan menyerapi materi pada hari ini. Jadi harus
juga dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari, sholat sehari-hari. Seharinya itu ada lima waktu sholat. Nah, mungkin sekian ya dari Ibu, dan Ibu ada sedikit motivasi nih dari buat teman-teman, buat anak-anakku sekalian. Motivasi dari Ibu yaitu bahwa menuntut ilmu itu wajib, hukumnya wajib bagi seorang muslim baik laki-laki atau perempuan. Nah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, wajib baginya mempunyai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga wajib mempunyai ilmu. Nah, ilmu itu barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya baik di akhirat ataupun di dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Jadi harus juga menyeimbangkan ilmu untuk kehidupan di dunia dan ilmu untuk kehidupan di akhirat. Nah, berbicara tentang ilmu pasti ada kesuksesan. Jadi teman-teman semua, anak-anak Ibu semua, bahwa kesuksesan semua orang itu menginginkan kesuksesan. Kesuksesan sendiri adalah hasil dari proses mencicil belajar. Nah, jadi anak-anakku sekalian harus rajin-rajin belajar untuk mencicil belajar itu sebagai kesuksesan nantinya. Nah, adapun mencicil belajar dan melakukan tahap demi tahap, langkah demi langkah untuk mencapai kesuksesan. Karena kesuksesan itu tidak bisa dicapai dengan cara instan. Semua harus ada prosesnya. Ya, mungkin itu yang dapat ibu berikan motivasi sedikit untuk anak-anakku sekalian. Jadi kalian harus tetap semangat dalam menggapai cita-cita, tetap semangat dalam belajarnya. Mungkin itu ya, mohon maaf kalau ibu dalam menyampaikan materi pada hari ini banyak kesalahan dan kurang lebihnya ibu mohon maaf sekali lagi. Dan teman-teman, apabila anak-anakku semua ada kesalahan juga ibu sudah maafkan ya. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.